Ya, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar kalian di siang hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Mungkin salah satu dari teman-teman bisa mengantar kita dalam doa. Terima kasih kepada saudara yang telah membawakan kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak ingin absen dulu. Uja Hewen, Fernandes Ben, Andreas Asap, Mario Noe. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang mesin diesel. Mungkin ada yang tahu apa itu mesin diesel? Ya, saudara, apa itu mesin diesel? Ya, baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Oke, mari kita lihat definisi sejarah dari mesin diesel itu. Sejarah dari mesin diesel ini adalah ditemukan seorang insinyur pada tahun 1892 yang bernama Rudolf Diesel, dan juga menerima paten pada tanggal 23 Februari tahun 1893. Jadi insinyur Diesel ini dia ingin bahwa sebuah mesin yang dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar. Salah satu contohnya adalah debu dari batu bara. Ya, definisi dari mesin diesel. Tadi jawaban saudara Uja Hewen adalah motor pembakaran dalam dengan menggunakan tenaga kompresi. Baik, jadi motor bakar ini adalah motor bakar diesel, biasa juga disebut dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi. Adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar yang telah diinjeksikan ke ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti pada mesin bensin ataupun mesin gas. Jadi beda dengan mesin bensin. Kalau mesin bensin yang menggunakan busi untuk pemicu dari pembakaran, sedangkan kalau mesin diesel tidak menggunakan busi. Yang berikut adalah komponen-komponen utama dari mesin diesel. Mungkin ada yang tahu komponen-komponen utama dari mesin diesel ini. Ada 9 komponen utama. Mungkin ada yang tahu, ada yang sudah sempat baca-baca di buku, internet, atau dari informasi dari teman-teman. Ya, Pak akan menjelaskan komponen utama dari mesin diesel. Ada 9 komponen utama dari mesin diesel. Yang pertama adalah silinder dari mesin diesel. Silinder.
Jantung dari mesin diesel adalah silindernya, yaitu tempat bahan bakar dan daya ditimbulkan di dalam silinder itu. Jadi di dalam silinder bahan bakar dan daya ditimbulkan. Yang kedua adalah kepala silinder. Kepala silinder ini biasa disebut juga silinder head. Dia berfungsi menutup satu ujung dari silinder dan sering berisikan katup tempat udara dan bahan bakar diisikan dan gas buang dikeluarkan. Komponen yang ketiga itu adalah torak atau piston. Torak atau piston ini ujung lain dari ruang kerja silinder ditutup oleh torak yang meneruskan kepada poros daya yang ditimbulkan oleh pembakaran dari bahan bakar. Cincin torak atau ring piston mesin diesel yang dilumasi dengan minyak atau oli, mesin akan menghasilkan gas antara torak dengan lapisan dari silinder. Jarak perjalanan torak dari ujung silinder ke ujung yang lain disebut langkah atau dalam bahasa tekniknya stroke. Komponen yang keempat adalah batang engkol. Batang engkol ini biasa disebut juga sebagai ini namanya connecting rod. Satu ujung yang disebut ujung kecil dari batang engkol dipasang pada pena pergelangan atau wrist pin atau juga pena torak, piston pin yang terletak di dalam torak. Yang kelima adalah komponen utama dari mesin diesel yang kelima, poros engkol. Poros engkol atau crankshaft. Poros engkol berputar di bawah aksi torak melalui batang engkol dan pena engkol yang terletak di antara pipi engkol atau crankwave dan meneruskan daya dari torak kepada poros yang digerakkan. Bagian dari poros engkol yang didukung oleh bantalan utama dan berputar di dalamnya disebut tap atau jurnal. Komponen utama dari mesin diesel yang keenam adalah roda gila atau flywheel. Flywheel ini dikuncikan kepada poros engkol dan menyimpan energi kinetik selama langkah atau daya dan mengembalikan selama langkah yang lain. Jadi roda gila ini membantu menstarter mesin dan juga bertugas membuat putaran poros engkol kira-kira menjadi seragam. Yang ketujuh adalah poros knob, digerakkan oleh engkol penggerak atau roda gigi pengatur waktu. Yang kedelapan adalah carter atau crankcase. Ini berfungsi menyatukan silinder torak dan poros engkol, melindungi semua bagian yang bergerak dan bantalannya, dan merupakan reservoir bagi minyak pelumas. Biasa disebut carter. Itu tempat atau wadah penampung atau penyimpan dari pelumas. Disebut sebuah
blok silinder kalau lapisan silindernya disisipkan di dalamnya. Bagian bawah dari karter ini disebut pelat landasan. Yang kesembilan, sistem bahan bakar dari mesin diesel. Komponen utama yang kesembilan. Bahan bakar dimasukkan ke dalam ruang bakar oleh sistem injeksi yang terdiri atas saluran bahan bakar dan injektor yang juga disebut nozzle bahan bakar atau nozzle semprot. Yang berikutnya adalah prinsip kerja dari mesin diesel. Jadi ada 4 prinsip kerja dari mesin diesel. Kita lihat ini 4 prinsip kerja dari mesin diesel. Yang pertama adalah langkah isap. Langkah isap berlangsung saat piston bergerak dari TMA ke TMB. Ini menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah ini, katup hisap terbuka sehingga pembesaran volume di ruang bakar akan mengisap udara bersih yang ada pada intake manifold. Yang kedua adalah kompresi. Langkah kompresi berlangsung setelah langkah isap, di mana piston bergerak dari TMB ke TMA untuk memperkecil volume di dalam ruang bakar. Saat ini kedua katup, baik katup hisap atau buang, tertutup rapat sehingga pengecilan ruang bakar terimbas pada peningkatan suhu dan tekanan udara di ruang bakar. Yang ketiga adalah langkah usaha. Langkah usaha terjadi di akhir langkah kompresi saat piston mencapai TMA. Pada titik ini volume ruang bakar akan menjadi sangat kecil sehingga suhu dan tekanan pada posisi tinggi. Langkah kerja yang terakhir adalah langkah buang. Berlangsung seusai piston terkena ekspansi pembakaran atau piston mencapai titik mati bawah. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup buang terbuka. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak akan memberi sebuah pertanyaan untuk teman-teman semua. Pak akan memeriksanya minggu depan. Jadi pertanyaannya singkat dan gampang-gampang saja. Pertanyaannya adalah, saudara menjelaskan karakteristik dari mesin diesel. Jadi pertanyaannya adalah sebut dan jelaskan karakteristik dari mesin diesel. Ya, itu pertanyaan. Jadi minggu depan Pak akan periksa. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Mungkin ada kata yang salah, Pak minta maaf. Jadi minggu depan kita kembali bertemu dengan pembahasan karakteristik dari mesin diesel. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat siang.